Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap semuanya? Siap. Kita masuk siapa? Semua. Alhamdulillah. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kemudian ketua kelasnya menyiapkan. Ya. Duduk siap. Siap, jam mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat. Semangat pagi. Selanjutnya, sebelum pembelajaran kita awali dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak berdiri semuanya. Maju, maju, maju satu dua. Anak-anak sudah makan apa belum? Makan apa, Mas Rangga? Bubur. Yang lain, Mas Adi? Ayam. Coba bayangkan jika makanan itu makanan kesukaanmu kamu makan. Lalu masuknya lewat apa? Lalu berhentinya di mana? Di lambung. Ya, itu ya. Coba bayangkan bila makanan yang kamu makan itu tidak bisa dicerna. Apa yang terjadi? Sakit perut. Ya toh? Makanan tidak bisa dicerna berarti bukan makanan itu akan menimbulkan sakit pada perut kita. Pak Guru punya sebatang roti. Ya. Pak Guru punya sebatang roti. Coba siapa yang mau maju ke depan untuk makan roti? Yuk. Gustaf. Yuk. Yuk. Berdua. Ya, sama Mas Haji. Yuk. Nah. Coba. Tuh, coba dimakan rotinya, ya. Nah, pelan-pelan nanti tersejak.
Kemana? Berhenti di mana? Di perut, di lambung. Ya. Nah, tapi waktu itu kamu makan lalu masuk ke perut. Dicerna dulu di mana? Di mulut baru masuk ke perut. Yuk, silakan. Tepuk tangan. Ya. Itu tadi temanmu sudah makan sepotong roti. Ya. Hari ini kita akan mempelajari yaitu sistem pencernaan pada manusia. Ya. Sistem pencernaan pada manusia. Tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada manusia serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Jadi nanti anak-anak dituntut setelah mempelajari ini, nanti anak-anak bisa menyebutkan macam alat pencernaan pada diri kita. Ya. Selanjutnya, apa itu sistem pencernaan? Yaitu sistem pencernaan, sistem yang mengolah makanan menjadi energi dan nutrisi untuk tubuh. Dalam proses pencernaan itu melibatkan beberapa organ yang disebut organ pencernaan. Ya. Sekarang fungsi dari sistem pencernaan itu ada 3. Yang pertama, mengolah makanan menjadi zat yang dapat diserap tubuh. Diolah dulu, diolah yang nanti bisa diserap tubuh. Kalau kamu makannya mutuan, enggak kamu cerna dulu, gimana kira-kira? Sulit untuk diserap. Yang kedua, menyerap nutrisi untuk energi, pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Yang ketiga, mengeluarkan sisa makanan yang tidak diperlukan. Jadi makanan yang sudah tidak diperlukan itu dibuang. Nah, ini ada organ pencernaan pada manusia. Ini contohnya. Yang pertama ada apa? Mulut. Yang kedua, terus yang terakhir apa? Nah, ini namanya organ pencernaan pada manusia. Pada kamu seperti ini gambarnya. Ya, seperti ini. Yang pertama, alat pencernaan yang pertama yaitu apa? Mulut. Di dalam mulut itu ada gigi, ada lidah, ada lagi apa? Epilium. Nanti ditaruh itu. Itu ada pencernaan yang di mulut. Yang kedua apa? Kerongkongan ini. Kerongkongan saluran pencernaan yaitu menghubungkan mulut dengan lambung, namanya kerongkongan. Panjang dari kerongkongan ini itu kurang lebih 20 cm. 20. Ya, 20 cm jadi panjangnya. Yang selanjutnya di situ ada lambung. Ya, lambung. Lambung ini adalah makanan yang berasal dari kerongkongan masuk ke lambung. Berhenti dulu di lambung. Ya, lambung menghasilkan detak pencernaan. Makanan diaduk dan diadukkan dengan bantuan detak pencernaan tersebut. Yang fungsinya untuk memecah makanan ini. Gambar dari lambung. Yang selanjutnya ada usus halus. Usus halus ini makanan dari lambung masuk ke usus halus.
oleh usus halus, makanan dicampur dengan getah pankreas dan getah empedu. Makanan yang telah bercampur diremas-remas oleh otot halus. Dihaluskan lagi lebih halus. Seperti bubur tapi halus lagi. Nah, itu. Terus ada lagi alat pencernaan selanjutnya yaitu usus besar. Ini usus besar. Usus besar itu bersambungan dengan usus halus. Jadi setelah usus halus masuk ke usus besar. Permulaan usus besar disebut usus buku. Di dalam usus besar terjadi penghancuran sisa-sisa makanan dengan bantuan bakteri pembusuk. Jadi sisa makanan yang kita keluarkan itu berwangi atau enggak? Berbau busuk karena terjadi pembusukan karena sisa makanan yang sudah tidak digunakan itu. Yang terakhir ada anus. Ini anus seperti ini ya. Anus adalah bagian akhir dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa makanan dan kotoran atau feses dari tubuh. Ya, lewatnya sini, bro, keluar, betul, ya kan? Nah itu. Coba sekarang anak-anak perhatikan video berikut. Coba perhatikan ya. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung panjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya gitu? Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptol. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihi. Kamu ini belum, Bob. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah keton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol.
Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bob. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bob. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya, Pipo. Ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bob. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bob. Ya, benar. Tadi proses pencernaan pada manusia tadi dimulai dari apa? Dimulai dari mulut, lalu ke kemana? Lalu ke terus iya. Coba perhatikan, Pak Guru punya ini contoh pencernaan pada manusia. Coba tebak ya. Yang Pak Guru tunjuk, tolong ditebak. Di sini apa? Mulut. Sini? Ya, roman. Yang di sini? Lambung. Terus ini? Jalur. Setelah itu sini apa? Hijau. Terus? Iya, itu alat pencernaan pada manusia. Coba siapa yang maju kelompok 1? Ini praktek untuk pencernaan. Ini Pak Guru punya sebuah alat peraga. Langsung aja. Ayo, kelompok 1 mana kelompok 1? Ya, ayo maju, yo. Kabeh. Ya. Di sini ya. Di sini. Coba yang lain pegang, Raka pegang ini, pegang. Terus ini. Nah, terus yang lain. Ini lagi, Gus. Sama Raga ini. Ambil dari sini makanan. Terus kita semprotkan lewat sini kan. Ya, nanti akan keluar sini. Ya kan? Coba, ayo, enggak. Terus yang lain pegang ini ya, dan nanti orang tua. Nah, sini dong, pegang. Yang ini pegangin. Nanti gua kayak ini, terus kamu pegangin ini. Di sini biar orang tua. Yuk disedot. Yo, nanti pasti. Nah, yo.
Oh, hati-hati. Oh, yo. Terus dari mulut, yo. Yo, sana. Nah, ya, pegang ya. Nah, itu toh. Terus. Ya, yang akhirnya keluar ke anus kan? Nah, ini gambarnya seperti ini. Pegang dulu. Nah, ini ya. Ini proses pencernaan. Makanan ini ya. Makanan ini dari mulut sini masuk ke kerongkongan ke lambung, terus ke usus halus, lalu keluar lewat anus ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita kasih wow. Dikasih B, dikasih O, dikasih B. Wow, keren. Kelompok 3 coba yuk. Ya, nah, tadi ada yang pegang ini, ada yang pegang ini. Yo, ya, yo, berarti semua sudah ini. Nah, ini bagian itu tidak mau dicoba ya. Ya, semua ini. Ya, luas ini kan. Nah, itu dua. Ya, benar. Kelompok 3. Ya, tadi alat peraga ini ya, makanan masuk ke mulut, masuk lagi lewat kerongkongan ke lambung ya, lambung lalu masuk ke usus halus berputar lalu ke usus besar, baru keluar lewat anus. Itu proses pencernaan pada manusia. Nah, selesai. Yang selanjutnya untuk menambah pemahaman kamu, ya, Pak Guru mempunyai LKPD yang nanti dikerjakan masing-masing kelompok, lalu nanti presentasi urut dari kelompok 1, terus kelompok 2, kelompok 3. Itu ya. Yuk, kanan. Yuk, naik. Anak-anak bisa membuka buku IPA-nya ya sebagai bahan acuan untuk mencari jawaban yang ada di situ ya. Dikasih kelompoknya atas, kelompok berapa? Ya. Nanti presentasi satu-satu ya. Oke.
Di sini ya, aku udah bilang kalau di sini ada mobil itu namanya Andreas. Terus apa? Nah, sini terasa banget ya. Di situ kan ada yang warna merah. Apa itu? Nah, ada hijaunya kok. Yang pahit. Nah. Iya. Nah. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai belum? Kasih nama kelompoknya. Sudah belum? Belum. Kelompok 2 sudah belum? Sudah belum? Kelompok 1 sudah belum? Belum. Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 1? Wah. Nah, kalau sudah, kita akan melaksanakan presentasi ya. Dimulai dari kelompok 3 dulu, semuanya masuk. Yuk, ini. Wah, jadi. Yang lain kelompok 1 2 memperhatikan jika ada yang keliru ya. Yo, semuanya. Nah,
Udah ya, coba. Yuk, satu. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan sistem pencernaan. Yuk. Mana? Yang pertama, mulut. Mulut, betul mulut. Ya, terus Mulut masuk ke kerongkongan. betul ke kerongkongan. Terus Kerongkongan masuk ke lambung. lambung, bener lambung. Betul, terus Lambung masuk ke usus halus. ya, betul, betul. Terus halus. Terus Usus halus masuk ke usus besar. usus besar, selanjutnya Masuk ke anus. ya keluar lewat anus. Kita kasih jempol untuk kelompok 3. Jempol kanan, jempol kiri, Jempol. Silakan. Terus selanjutnya kelompok 2. Yuk, semuanya kerja keras. Kami dari kelompok 1. Yuk, kerja keras. Yuk, nah, yuk. Ya. Yuk, mulai. Kami dari kelompok 2 akan Ya. Yang pertama mulut. mulut. Betul mulut. Yang pertama lanjutan yang pertama mulut. Terus. Ya, betul ke kerongkongan dulu. Ya, terus. Betul ke lambung. Ya, lanjutnya. Ya. Ya, terus. Ya, keluar lewat anus. Tepuk tangan. Dari kelompok berapa ini? Kelompok 2, tepuk tangan. Kita kasih wow, yuk. Dikasih B, dikasih O, Dikasih wow. keren. Ya, duduk, yuk. Lanjutnya kelompok 1. Yuk, keras. Keras. Yuk. Kami Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan presentasi pencernaan organ itu pada manusia. ya. Lanjut, yuk, mulai. Pertama-tama mulut, Ya, lalu masuk ke kerongkongan, masuk ke kerongkongan, lalu masuk ke lambung, ke lambung. lalu masuk ke usus Ya, halus, ya, lalu ke usus besar, ya, lalu keluar yang lewat anus. ya. Keluarnya lewat anus, betul? Ya, tepuk tangan. Ya, ya. Ya. Saya coba sistem pencernaan manusia. Yang pertama, yang di sini itu ada mulut, ya, ada mulut, lalu ke kerongkongan. Dari kerongkongan kemana? Lambung. Setelah masuk ke lambung kemana? Usus halus. Setelah itu ke usus besar, terus ke anus. Ya. Coba sebutkan alat pencernaan pada manusia. Siapa? Coba. Berani? Yuk. 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 Yang pertama. Ayo, Badar.
Keras. Dulu. Terus. Rokokan. Terus. Sahur. Terus. Yang kelima. Susah. Terus. Sahur. Iya, sudah paham tentang alat pencernaan pada manusia. Selanjutnya, untuk mengukur kemampuanmu, Pak Guru punya tugas mandiri yang nanti anak-anak kerjakan sendiri-sendiri, tidak kelompok ya. Yuk. Kasih nama. Yuk, mulai kerjakan. Coba salah satu yang hasil presentasi kita tambah di tembok. Yuk. Satu, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Ya, kita tambah di. Yuk, kelompok 1. Ya, boleh. Kelompok 1, kelompok 2. Sekarang kerjakan sendiri-sendiri.
45.
Selain makan ternak kita juga harus cuci tangan sebelum makan agar pencernaan sehat. Organ hati dan pankreas adalah organ yang membantu proses pencernaan. 6, 2, 1. Kurang minum air dan kurang serat bisa menyebabkan penyakit. Makanan kurang serat dan kurang minum itu penyakit apa? Susah BAB kan? Nah itu namanya apa? Ya. Kalau sariawan itu di mulut. Penyakit pencernaan yang gejalanya buang air besar encer dan sering disebut encer. Kok malah apa? Kebiasaan yang baik untuk menjaga kesehatan pencernaan adalah agar pencernaanmu tetap sehat itu kamu harus makan makanan yang apa?
Selesai belum? Oke, belum, oke, sudah. Saya kasih waktu 2 menit lagi. Selesai ya? Oh, bisa dikumpulkan. Kumpulkan yuk. Sudah semuanya? Ada yang belum? Sudah dikumpulkan semuanya ya? Ya, nanti Pak Guru koreksi. Besok Pak Guru bagikan hasilnya. Untuk selanjutnya, anak-anak, coba Pak Guru tanya. Alat pencernaan tadi apa saja? Terus selanjutnya bagaimana belajar dengan Pak Guru? Terus alat peraganya ya, terima kasih. Terus untuk nanti ya tugas di rumah nanti anak-anak mencatat
ya, mencatat hasil pertanian dari masyarakat desa kelurahan, ya kan? Di sini petani semua kan? Ya. Nanti anak-anak mencatat sayur dan juga buah. Sayur apa saja nanti kamu tulis secara kelompok. Terus nanti kamu bertanya kepada siapa itu Bu Bidan? Bu siapa? Lalu nanti kamu ke sana bertanya dari sekian sayur dan buah itu nanti yang baik untuk pencernaan itu apa saja, ya. Terus nanti pertemuan yang akan datang akan kita bahas lagi, yaitu tentang penyakit-penyakit di saluran pencernaan. Oke, bisa dipahami ya? Ya, itu tadi sistem pencernaan pada manusia. Mungkin cukup itu. Besok kita sambung lagi. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, pertanyaan. Tolong nanti pulangnya hati-hati ya. Nah, cukup sekian dari Pak Guru. Terima kasih. Nanti anak-anak bisa belajar di rumah.